Kak Ian ya, sorry. Kak Ian. Duh, kan Kak. Kak Ian, mulai Kak Ian. Ya udah. Ya, Ayo Kak Ian. bismillah. Udah. Berarti Nggak apa-apa, kalau ini udah nggak apa-apa. cek satu, ada suaranya, tes. Ya. Ada Yan. Bisa suaranya kurang bagus ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita semua diberikan kesehatannya, dan juga jangan lupa kita mudah-mudahan berpuasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan waktu berbuka. Nah, untuk mengisi selang-seling atau waktu untuk menunggu berbuka, kita akan ada ngabuburit bareng Kompak UMJ. Nah, apa aja sih susunan acaranya? Nah, untuk yang pertama ini nanti susunan acaranya ada pembukaan, ada sambutan, ada tausiah Ramadan, ada juga kajian nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam, dan yang kelima penutup. Nah, ini semua akan diisi oleh pemateri yang cukup bagus dan juga cukup profesional ya. Yaitu pertama ada Ustadz Qadir, ya kan? Ustadz Qadir dari Kompak UMJ, dan juga Kak Oyo nih. Kak Oyo juga profesional di dalam menyampaikan materi-materinya dan juga sangat menarik. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasan nanti oleh Ustadz Qadir dan juga Kak Oyo. Oke. Untuk yang pertama, mari kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang kedua itu ada sambutan dari pembina Kompak kita, yaitu ada Bunda Rika Sadia. Kepada Bunda Rika kami persilakan. Baik, udah ya. Ini gimana nih, Ini unmute ya? Ini ya. Ya. Baik, terima kasih Kak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini yang saya banggakan, kakak-kakak, ada kakak narasumber, Kak Qadir, Kak Oyo, kakak moderator, Kak Ian. Wah, ini ternyata ada Ustadz Noval juga hadir, ada Ustadz Bayu ini, wah luar biasa. Ini ada Ustadz Aaliga, ini Ayan Amalia. Jadi terima kasih nih ya atas kehadirannya. Jadi puji syukur kehadirat Allah bahwa pada hari ini kita bisa silaturahim via Zoom Meet ini ya. Walaupun ini agak sedikit serba dadakan ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap melaksanakan sharing kajian Ramadan istimewa ini. Luar biasa idenya Kak Oyo dan Kak Qadir, Kak Ian ya. Terima kasih. Dan ini kalau bisa harapan saya berkelanjutan ya. Next mungkin Ustadz Noval bergantian, nextnya lagi ada Ustadz Mahliga gitu ya. Jadi saya berharap program sederhana ini kita berlanjut walaupun nanti setelah Lebaran ya, bergantian, karena ini ternyata kita juga dilirik. Ternyata ada yang menilai Kompak UMJ ini keren juga ya, banyak kegiatannya, katanya seperti itu ya. Tentu kan ini juga atas inisiatif dan support dari kakak-kakak bisa seperti ini kan gitu, tidak semata-mata saya. Ini kan juga luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi ide-ide baik begini. Jadi dilanjutkanlah hal-hal baik seperti ini, hal-hal positif ini, menginspirasi. Ternyata tanpa kita sadar ini semua yang kita lakukan, hal-hal sederhana, hal-hal kecil ini itu menginspirasi orang-orang untuk melakukan hal begini juga gitu ya. Jadi saya yakin dengan Kompak yang sederhana, walaupun teman-teman juga aktif di berbagai organisasi lain, nggak masalah, itu bagus. Tapi tentunya
untuk kompak pun juga teman-teman bisa meluangkan waktu kalau ada ide, kemudian kita membuat acara yang sifatnya ya sharing atau diskusi dan sebagainya. Yang sederhana aja, jangan yang membahas hal-hal yang sulit ya. Misalnya kita berbicara anti korupsi juga bukan berarti berbicara pasal-pasal gitu ya, tapi hal-hal sederhana ya, kejujuran, kemandirian, kesederhanaan dalam perspektif agama kan itu bagus gitu ya. Teman-teman kan rata-rata basicnya adalah PAI, calon guru agama. Itu kayaknya penting banget gitu sebagai seorang calon guru agama ya menumbuhkan itu. Karena kalau kejujuran kan kemarin katanya bukan diajarkan, tapi bagaimana menumbuhkan itu gitu ya kepada anak didik kalian nanti kalau sudah jadi guru dan yang sudah jadi guru tentunya ya. Nah, mungkin itu saja kali ya teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber dan juga moderator, panitia dan teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk sharing-sharingnya hari ini. Semoga sekali lagi ini adalah tidak kegiatan yang sesaat, tapi terus berkelanjutan dengan bergantian. Ide apapun nanti kita diskusikan untuk kita bisa realisasikan. Gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rika yang telah menyampaikan sambutannya. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu kompak ya. Mudah-mudahan nggak cuma di Zoom aja nih, mudah-mudahan kita bisa bertatap langsung gitu ya. Kita bisa silaturahmi agar apa yang ada di kepala kita, ide-ide kita bisa tersalurkan dan kita bisa realisasikan agar kita menjadi benar-benar kompak. Oke, seperti itu. Terima kasih Bunda Rika atas sambutannya. Untuk selanjutnya nih ada tausiah Ramadan nih. Nah, tausiah Ramadan ini nanti akan diisi oleh, biasanya kalau di kita disebutnya Syekh ya, biasanya Syekh Qadir biasanya kalau di kita. Biasanya di kita tuh sebutnya Syekh Qadir. Nah, sekarang ini diisi oleh Syekh Qadir atau bisa dipanggil Ustadz Qadir. Nah, kepada Ustadz Qadir kami persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran? Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Lemas. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati pembina Kompak UMJ beserta audiens semuanya. Semoga dalam Ramadan kali ini diberi kesehatan semuanya dan amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ini langsung saja ya. Kak Ian langsung saja ya. Ini temanya tentang agar supaya ibadah puasa lebih bermakna. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Jadi yang mana di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuknya dan membedakan bainal haq wal batil. Jadi di situ. Ramadan menjadi penghulu segala bulan dalam hitungan tahun Hijriah. Jadi bulan Ramadan di sini bulan penghulu. Jadi di hadis lain disebutkan Sayyidus Sahru. Jadi tuannya bulan. Ada lagi riwayat lain mengatakan Afdalus Syahru Ramadan. Jadi paling lebih mulianya bulan di sini bulan Ramadan. Kalau afdalul yaumul Jum'ah, lebih utamanya hari yaitu hari Jum'ah. Ramadan adalah bulan Syam. Jadi Ramadan ini termasuk bulan Syam bagi kaum muslimin seluruh dunia ya, umat muslimin, umat Islam seluruh dunia.
Dan juga di bulan Ramadan ini terdapat qiyam. Jadi ada sholat malam di situ ya. Jadi di bulan Ramadan ada sholat malam. Bisa lanjut slide 2. Di sini ada keutamaan bulan Ramadan. Jadi satu, Allah telah memberkahi bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampun atas segala dosa bagi orang yang memenuhi bulan ini dengan beragam ibadah, tetapi tidak untuk berbuat maksiat atau dosa. Jadi yang dijelaskan dalam Al-Quran kan udah ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan umat sebelum kalian. Tujuannya puasa di sini apa? La'allakum tattaqun, agar bertakwa, semakin dekat kepada Allah. Arti takwa sendiri kan imtithalul awamir wajtinabin nawahi. Jadi mengerjakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya. Gitu. Tadi yang nomor 1, Allah telah memberkahi bulan Ramadan ini sebagai bulan pengampun. Ya. Masih tetap ya. Terus yang kedua, termasuk keberkahan bulan suci Ramadan. Sulan keberkahannya banyak ya. Di sini misal kita disunahkan mempersiapkan takjil. Arti takjil sendiri itu cepat-cepat. Jadi sebelum adzan itu siap-siap, ketika adzan disunahkan itu bercepat-cepat untuk berbuka puasa. Ya. Jadi pertama biasanya Nabi senang yang manis-manis, kurma gitu ya. Minumnya air putih atau air manis. Itu. Atau di sahur. Jadi kalau sahur itu lebih baiknya mengakhiri. Jadi jam 4 itu lebih bagus di situ karena ada keberkahan. Ya. Yang ketiga di sini dihiasi jannah untuk menyambut kedatangan orang-orang yang berpuasa sesuai menjalani cobaan selama masa hidup di dunia. Jadi dihiasi jannah. Jadi kalau emang puasanya itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kalau oman soma, apabila puasanya itu benar-benar ikhlas karena Allah. Ya. Jadi disiapkan man soma Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa man soma Ramadan di bulan Ramadan imanan, dengan iman, maksudnya dengan iman itu meyakini bahwa itu perintah Allah puasa itu. Wahtisaban dan ikhlas. Kalau udah imanan dan ikhtisaban, surganya Allah disiapkan. Kalau gak iman, cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih nakis, masih kurang itu ya. Yang keempat itu slide-nya kelihatan gak Yan? Yang keempat ketutup, bisa nggak digeser dikit? Gak bisa ya? Ya udah saya lihat di HP dah. Yang keempat gak kelihatan. Slide yang keempat, di situ keberkahan bulan Ramadan juga terungkap jelas dengan adanya para malaikat yang memohon ampunan kepada Allah bagi mereka yang berpuasa. Jadi kalau emang puasanya itu benar-benar iman karena Allah dan ikhlas, di situ malaikat itu selalu mendoakan ya.
Apalagi yang tadi saya sebutkan itu ketika takjil siap-siap buka adzan, siap buka berdoa, itu malaikat mendoakan di takjil, di awal iftar, di awal buka itu malaikat mendoakan. Dan lagi ketika sahur, mengakhirkan sahur, itu semua malaikat mendoakan gitu. Jadi jangan lupa niat itu, niat puasa kan dimulai setelah buka puasa sampai mau imsak gitu ya. Itu. Jadi di situ di takjil sama di sahur itu, di situ Allah menurunkan keberkahan. Jadi malaikat-malaikat itu sama mendoakan munajat kepada Allah. Gitu. Dilanjut slide selanjutnya kayaknya. Di sini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa yang telah berlalu. Itu. Jadi syaratnya harus digarisbawahi di sini iman dan ikhlas, gitu ya. Jadi iman dan ikhlas. Iman di situ banyak artinya. Iman bahwa puasa Ramadan itu kewajiban perintah dari Allah, dan lagi mempercayai bahwa puasa Ramadan itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin, dan ikhlas juga, bukan riya gitu ya. Jadi bukan ingin dipuji manusia gitu. Bisa dilanjutkan lagi? Di sini berbagai keutamaan lain sebagai kaum muslim yang mengharap keutamaan dan ampunan, di mana dia juga tak lepas dari noda dan dosa. Maka noda dan dosa itu dapat terkurangi bahkan terhapus lewat ibadah di bulan Ramadan. Namanya manusia tidak luput dari salah dan lupa. Hadisnya khoto'a, apa hadisnya? Man khoto'a nisyanin, pokoknya manusia itu tempatnya lupa. Al insanu mahalul khoto' wan nisyan. Jadi udah jelas al insanu mahalul khoto' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya lupa dan salah gitu ya. Atau biasanya kalau di pesantren sering disebut pakai istilah nahwu manusia. Kalau diartiin sesuatu, nusia yang dilupakan, manusia gitu. Itu hadisnya anak-anak pondok, bukan hadis tasalsul. Jadi hadisnya anak pondok, manusia, sesuatu nusia kang den lupaaken. Sesuatu nusia kang den laleaken, sama aja gitu ya. Jadi tadi udah saya jelaskan al insanu mahalul khoto' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan keliru. Jadi sebagai umat muslim mengharap di sini ketika diberi kesempatan puasa itu selalu berdoa kepada Allah, bermunajat agar dosa-dosanya diampuni gitu. Bisa dilanjut? Di sini banyak bentuk ragam ibadah di bulan Ramadan. Bukan ini aja, ini yang saya sebutkan di antaranya ya. Satu, memperbanyak sodakoh. Jadi ketika sodakoh di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Ya, jadi banyak hadis yang menjelaskan bahwa amal perbuatan di bulan Ramadan ini baik ketika beramal sodakoh itu dilipat gandakan. Ya, misalnya 2 bisa, misal sodakoh 5 bisa jadi 10 gitu ya. Itu kelebihannya di bulan Ramadan. Yang kedua, sholat malam berjamaah. Ini sholat, maksudnya di sini sholat sunnah, ini tidak wajib, bisa dikerjakan boleh,
di sholat malam sendiri juga boleh. Jadi hukumnya sunnah. Tapi lebih ada yang bilang ulama lebih baik berjamaah ada Bapak ketika sholat itikaf atau sholat malam, sholat sunat mutlak di masjid itu bagus dikerjakan ketika di bulan ibadah di bulan Ramadan. Jadi sholat malam gitu ya. Tapi lebih baiknya kalau sholat malam di situ tahajud itu lebih afdolnya tidur dulu meskipun 1 menit 5 menit yang penting tidur. Misal tidak tidur tidak apa-apa tetap dikatakan tahajud, tapi lebih utama kalau sholat tahajud itu tidur lebih afdolnya. Itu yang ketiga slide-nya nggak kelihatan sebentar. Yang ketiga memperbanyak amalan akhirat. Jadi memperbanyak di situ amalan akhirat di situ yang berbentuknya ibadah. Contoh membaca Al-Quran, mendalami ilmu tafsirnya, terus bersedekah, bisa juga santunan anak yatim itu masuk amalan akhirat, gitu ya. Jadi memperbanyak amalan akhirat. Ya, bisa juga bersolawat juga bisa. Jadi gitu. Yang keempat menjalankan umroh. Ya, itu umroh bagi yang mampu. Sama. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu tidak wajib. Umroh kan sunat. Yang wajib itu biasanya diwajibkan haji. Haji diwajibkan bagi kaum muslimin. Ilam istati, kecuali bagi yang tidak mampu. Gitu ya. Haji diwajibkan bagi kaum muslimin kecuali dengan tiga syarat. Jalannya aman, tidak ada peperangan. Yang kedua orangnya sehat. Yang ketiga ada uangnya. Ya, kalau haji gitu. Misalkan ada kaya tetapi tidak sehat, sakit, lumpuh, tidak wajib haji. Atau punya uang cuma dia jalannya katakanlah di pertengahan itu ada pertempuran, tidak aman, tidak wajib juga. Jadi tiga-tiganya itu syaratnya harus dipenuhi. Satu, syaratnya haji, jalannya aman, ada uangnya, terus sehat badannya. Itu. Yang kelima, beribadah di malam Lailatul Qadar. Beribadah maksudnya di 10 akhir tanggal Ramadan seperti ganjil tanggal 21, 23, 27, 29 itu biasanya turun-turunnya Lailatul Qadar gitu ya. Lailatul Qadar itu dikasihkan kepada hambanya yang emang beribadah bersih hatinya, emang benar-benar karena Allah gitu. Tidak semuanya dapat itu. Ketika katakanlah ketika puasa di malam tanggal 21 Allah menurunkan ibadah Lailatul Qadar. Katakanlah kalian waktu itu tanggal 31 malamnya itikaf. Ketika itu Allah menurunkan ngasih ke orang lain. Tapi kalian di masjid ada berdoa. Itu kalian dapat ketampesannya. Jadi siramannya meskipun tidak banyak dapat gitu. Tapi Lailatul Qadar itu emang benar-benar diberikan kepada wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya yang emang benar-benar ikhlas ibadah karena Allah. Tidak semudah dikit-dikit itikaf dapat Lailatul Qadar, tidak gitu. Semakin ketika dapat Lailatul Qadar itu perbuatan tingkah lakunya gitu ya. Malam Lailatul Qadar kan itu 1000 ibadah lebih baik dari 1000 ibadah ya. Di situ ada riwayat lain yang mengatakan 1000 ibadah itu 83 tahun lebih 4 bulan ukurannya di situ ya. Dapat Lailatul Qadar. Kadang ada kan cuma ngomong di medsos Lailatul Qadar, ada syarat-syaratnya tertentu Lailatul Qadar itu. Kalau udah dapat di situ kan Allah emang mengasih nur cahaya ilmunya melalui malaikat-malaikatnya di situ.
Ya, bisa dilanjut Kak Ian? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan Ramadan. Mengenal hukum-hukum puasa, banyak kaum muslim yang memasuki bulan puasa tanpa bekal ilmu tentang puasa sama sekali. Jadi banyak kaum muslim yang memasuki bulan puasa tanpa bekal ilmu puasa sama sekali. Jadi kalau tanpa bekal ilmu puasa, menurut pandangan saya, dia niatnya aja biasanya salah gitu ya. Jadi niat puasa itu emang dilakukan habis maghrib, habis buka maghrib sampai sebelum imsak itu. Itu harus niat. Soalnya saya pernah di masyarakat itu bertanya, puasa enggak? Insya Allah puasa gitu. Loh, malamnya kok ragu gitu, enggak niat atau gimana? Jadi niat. Kalau udah niat enggak apa-apa. Emang segala sesuatu jika Allah yang menghendaki, artinya insya Allah kan jika Allah yang menghendaki. Tapi kalau udah niat yakin, Allah udah tahu itu gitu. Ada yang puasa Senin Kamis, dia paginya ngajar teman saya tanyain, ibu puasa Senin? Insya Allah puasa, entah dilihat dulu deh, insya Allah. Saya amati ini niatnya bener nggak tadi malam, jadi benar-benar niat. Kalau udah niat, udah karena Allah, udah tidak usah bilang itu salah tempat. Kadang bilang insya Allah itu ada yang salah tempat. Saya tahu maksudnya itu, artinya insya Allah jika Tuhan menghendaki mungkin kalau mati sore gitu, maksudnya bukan ke situ gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi puasa itu apa itu harus punya ilmu lah, bekal ilmu untuk memasuki bulan puasa ya. Di sini celaka mereka juga tak begitu merasa perlu untuk belajar. Padahal Allah berfirman, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Misal orang awam tidak mengetahui tentang menjalankan puasa atau aturan hukum puasa, itu bertanya kepada orang yang mengetahui, atau di situ ustadz atau ulama, atau yang mengetahui meskipun bukan ustadz atau bukan ulama tapi dia pintar ilmu agama. Ya, jadi harus bertanya gitu ya. Ya, jadi soalnya menjalankan ibadah puasa itu udah ujuk-ujuk puasa. Di situ ada hukum-hukumnya, ada hukum makruh, haram, ada halal, ada sah, ada batal. Gitu ya. Yang kedua, menyambut puasa dengan hura-hura, bukan dengan banyak berzikir atau beristighfar dan mensyukuri nikmat Allah. Banyak puasa apa itu menyambutnya dengan senang-senang, katakanlah berlebihan. Ketika mau buka puasa, beli untuk iftar, untuk buka puasa itu berlebihan. Seharusnya apa itu beli secukupnya. Itu ketika makan masih ada sisanya. Itu sebetulnya lebih bagus dikasihkan orang yang membutuhkan. Sering loh saya amati ketika buka bersama aja juga gitu. Kadang itu banyak berlebihan, atau ketika katakanlah di rumah keluarga itu banyak mubadirnya. Di situ hura-hura juga gitu loh. Maksudnya belanjanya berlebihan. Itu mubadir. Sebetulnya sayang. Banyak di bawah kita apa itu yang kekurangan lah gitu ya. Jadi puasa ini seharusnya puasa menjaga sederhana, malah berlebihan gitu loh. Iya. Gitu. Boleh tetap boleh misal buka bersama, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Atau buka bersama sama teman-temannya jangan berlebihan juga gitu ya. Yang tadi masih yang slide 2 ya Kak Ian ya, sebentar. Slide 2 ya itu. Jadi
bukannya banyak berzikir, beristighfar, mensyukuri nikmat Allah, malah berlebihan. Jadi usahakan kalau puasa jangan berlebihan, sedang. Nabi itu senang yang sedang-sedang, yang sedang-sedang. Wasitoh, ada di tengah-tengah. Meskipun makan, Nabi Muhammad itu senang yang sedang-sedang, tidak panas, tidak dingin, jadi hangat gitu. Minum juga gitu, senang yang hangat, tengah-tengah. Baik membelajarkan sesuatu itu Nabi senang yang tengah-tengah gitu ya. Ya udah dilanjut Kak Yan. Yang ketiga, sebagian kaum muslimin memasuki bulan Ramadan dengan gambaran lahir seperti orang-orang yang bertaubat. Jadi ketika emang memasuki bulan Ramadan, kita emang dianjurkan seakan-akan bukan seakan-akan benar-benar orang yang bertobat kepada Allah gitu ya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beribadah, ketutupan di situ. Barang siapa yang beribadah hanya untuk didengar orang, maka Allah pun akan memberi ganjaran sekedar. Jadi kalau ibadahnya cuma pengen dipuji orang, ya Allah memberi ganjaran ya sekedar itu aja, pengen dipujinya itu ya. Jadi jangan riak lah di situ, maksudnya kalau ibadah emang benar-benar karena Allah, jangan riak. Yang keempat, ada juga sebagian kaum muslimin yang beranggapan bahwa bulan Ramadan ini cocok dijadikan waktu untuk beristirahat. Tidur-tiduran, malas-malasan di siang hari, begadang. Ini salah kaprah juga. Jadi ibadah bulan Ramadan ini jangan dibikin bermalas-malas, tidur-tiduran gitu ya. Jadi diperbanyak zikir, zikrullah, berbuat baik gitu ya. Ya. Bahkan seringkali begadang malam itu dibumbui dengan hal-hal yang mengundang kemungkaran kepada Allah. Seperti apa? Permainan. Permainan maksudnya yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya permainan boleh, tetapi jangan lalai kewajiban tentang umat muslim puasa, untuk puasa. Boleh bermain, asal jangan berlebihan gitu ya. Terus mengobrol ke sana kemari, itu nggak ada manfaatnya. Mengobrol boleh, cuma yang ada manfaatnya. Kalau untuk selingan nggak apa-apa. Ngobrol mana tadi, mengobrol ke sana kemari, maksudnya itu lalai juga, sampai lupa hal kewajiban puasa. Gitu. Terus bergibah, ngomongin orang lain, temennya, ya itu gibah, ya. Bahkan kadang-kadang berjudi, ya, waliyauzubillah, ya. Kadang ada juga di bulan puasa judi, jadi itu dilarang oleh Allah. Jadi tujuan puasa tadi di depan saya jelaskan, la'allakum tattaqun, semakin dekat kepada Allah. Jadi hindari yang tadi. Bisa dilanjut? Slide kelima ya. Selain itu ada juga kaum muslimin yang menyambut bulan ini dengan dingin dan tak bergairah. Kalau sudah berlalu ia akan bergairah. Mereka beribadah dan berpuasa semata-mata mengikuti kebiasaan manusia dan sekitarnya. Ada juga yang beribadah puasa ikut-ikutan. Jadi dia tidak mengerti maksud ibadah puasa, cuma ikut-ikutan. Biasanya jangan ibadah ke masjid, langsung ikut taraweh apa hajin gitu ya. Padahal yang wajibnya kadang kalau tidak bulan puasa mereka ditinggalkan gitu. Padahal sholat taraweh itu sunnah muakkad ya. Jadi sunnah yang dianjurkan. Jadi jangan ikut-ikutan. Jadi banyak yang ikut-ikutan di bulan puasa, cuma ikut-ikutan doang dia, ya. Ikut taraweh gitu ya. Maksudnya dia tidak mempunyai pendirian yang kuat. Ya.
Allah berfirman, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat mereka dengan malas, mereka bermaksud riya di hadapan manusia dan mereka tidak mengingat Allah kecuali dikit sekali. Ketika mereka sholat, orang yang ikut-ikutan tadi itu tidak mengingat Allah, ingin dipuji mertuanya, temannya, tetangganya, ya gitu. Jadi jangan di sini jangan riya, ya riya itu penyakit hati. Yang keenam, banyak di antara mereka yang begadang malam untuk hal-hal yang tidak manfaat sampai-sampai meninggalkan sholat subuh berjamaah. Sampai-sampai kelupaan itu terlalu terlalu berlebihan. Jadi begadangnya sampai lupa meninggalkan sholat subuh. Ya. Jadi begadang yang kayak gitu tidak ada manfaatnya, itu harus ditinggalkan gitu ya. Kecuali begadangnya tadi itikaf, sholat tahajud di masjid ya. Rasulullah bersabda tidak dibolehkan begadang melainkan hanya untuk sholat atau ibadah yang lain gitu ya. Bisa dilanjut Kak Yan? Sebagian di antara mereka menghindari diri dari berbagai pembatal puasa, seperti makan, minum, berjima, dan lain-lain. Tetapi mereka tidak berusaha menghindar hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, seperti bebas melihat aurat wanita. Jadi sebagian di antara mereka menghindari diri dari berbagai pembatal puasa. Ya, seperti bebas melihat aurat wanita. Kadang terlalu bebas melihat aurat wanita itu tidak diperbolehkan, maksiat ya, itu maksiat. Boleh melihat asal tidak di situ tidak syahwat, maksudnya tidak sengaja. Melihatnya tidak sengaja tidak apa-apa, nggak ada syahwat. Yang dilarang itu ada syahwat, salah melihat, udah syahwat, itu dilarang. Bahkan terkadang menjadi kebiasaan sehabis sholat subuh menjelang dan menjelang buka puasa dan majalah iya biasanya kan ada setelah menjelang subuh jalan-jalan melihat maksiat banyak di jalan-jalan atau mencaci orang lain, mencaci maki, nggak boleh itu ketika puasa ya, mencaci orang lain itu ya, bergibah juga nggak boleh dan lain sebagainya. Yang 8, suka berdusta. Ada sebagian kaum muslimin yang menganggap ringan berkata dusta. Jadi dusta, bohong itu tidak boleh ya, dilarang. Ya. Maksudnya puasanya kurang sempurna di situ ya. Jadi ketika puasa jangan berdusta, jangan bohong. Padahal Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang tidak juga meninggalkan berkata dusta dan masih juga melakukan dikala berpuasa, maka Allah tak sedikit pun sudi menerima ibadah puasanya, ia meninggalkan makan dan minum. Ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan, kalau di sini Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkata dusta, tetapi kalian berpuasa, tidak makan, tidak minum, di sini kata Rasul puasanya tidak diterima kalau berdusta. Jadi jangan bohong ya kalau puasa. Bisa dilanjut kayak 9. Satu hal yang aneh namun benar-benar sering terjadi. Seorang berpuasa tapi tidak sholat. Terkadang ada yang rajin sholat tapi tidak beralasan tidak berpuasa. Padahal sungguh tidak ada manfaatnya orang itu berpuasa kalau tidak sholat. Karena sholat adalah din agama. Jadi banyak juga yang puasa, ada sebagian
mereka puasa tetapi tidak sholat. Nah, itu tidak boleh, dilarang juga. Atau mereka sholat tetapi tidak puasa Ramadan. Nah, itu dilarang juga. Ya. Jadi kita tetap harus puasa juga sholat. Itu. Jadi jangan kayak tadi itu. Yang 10, ada juga sebagian kaum elit di kalangan muslimin yang sengaja bersafar terkadang ke luar negeri mendapat keringanan untuk tidak berpuasa padahal Allah Maha mengetahui. Ada juga, ini sebagian ya, orang elit difasilitasin untuk tugas katakanlah ke Amerika atau yang dekat ke Australia, padahal naik pesawat mungkin jangkanya kalau naik pesawat di situ tidak dianjurkan safar, atau sama kayak kita ke Surabaya atau ke Bali naik pesawat itu masih, soalnya jarak tempuhnya itu 1 jam 15 menit. Jadi tidak maksudnya itu tetap puasa, itu masih tidak mengkhawatirkan kita gitu. Yang diperbolehkan safar ada jarak-jaraknya kan, itu yang mengkhawatirkan kita ya gitu. Bisa dilanjut? Sebagian kaum muslimin, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Ini sebentar lagi kita udah memasuki jam 5, apa bisa dipersingkat? Iya, ini tinggal 1 ya. Ini sebagian kaum muslimin ada juga yang berbuka puasa dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram, terkadang minuman keras. Jadi serta makanan dan minuman yang didapatkan dari haram. Jadi ada yang puasa, dia udah puasa tapi dapat uangnya untuk buka puasa dan sahur itu dari makanan haram, itu tidak boleh gitu ya. Ya gitu. Ini paparan dari saya yang kami sampaikan ya, kurang lebihnya ya mohon maaf, itu saja ya. Ya cukup, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Qadir, Masya Allah ya, materinya begitu sangat menyentuh gitu ya, mulai begitu detail gitu kan, mulai dari keberkahan atau keutamaan bulan suci Ramadan gitu kan, terus juga keutamaannya banyak sekali gitu kan, terus juga dilengkap sampai dengan hukum-hukumnya seperti itu. Jadi benar-benar di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan juga penuh banyak pahala. Jadi jangan sia-siakan. Ya, pada Bang Qadir tadi tuh, kalau bisa kita jangan malas-malasan di siang hari gitu ya. Jadi kita tetap semangat. Ya. Nah, untuk materi selanjutnya ya, ini kita ada kajian nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam. Wah, ini sangat menarik ya, dari temanya sangat menarik ya. Jadi pendidikan pendidikan Islam dikaitkan dengan nilai-nilai anti korupsi. Seperti apa sih? Oke, kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Nur Hidayah Siregar atau yang biasa kita sebut Kak Ian, disapa Kak Ian. Kak Ian, ya. Kak Ian disapa nih, ada Kak Devina dari SPAK ikutan gabung loh. SPAK. Wah, ya, ada Kak Devina. Assalamualaikum Kak Devina. Ya, Kak Ayu juga ya. Kak Ian. Ada Kak Husain, ada Kak Ayu ya, Masya Allah. Ini jadi nih, jauh sekali, keren banget. Iya. Ada orang-orang jauh, jadi kita ngabuburitnya jadi semakin jauh ya Bunda ya. Benar-benar ya. Jauh banget, pakai banget ya. Ya, lanjutkan Kak Ian. Ya, jadi terima kasih Kak Husain dan juga Kak Devina dan juga Kak Retno Ayu ya yang sudah bergabung. Jadi kita ngabuburitnya semakin seru ini. Oke, terima kasih semuanya. Ya. Kak Husain gimana kabarnya? Sehat Kak? Alhamdulillah semakin baik dan sehat. Alhamdulillah. Selamat menunggu berbuka puasa wilayah barat. Oke. Nah, untuk materi yang kedua kita dengarkan dulu dari Kak Nur Hidayah Siregar ya. Atau biasa kita sebut dengan Kak Oyo. Kepada Kak Oyo kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Ian. Rohim, halo. Kak Oyo, kedengeran nggak, Ian? Kedengeran Kak? Kedengeran? Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore yang berbahagia ini insya Allah kita sama-sama dapat hadir dalam acara Kompak Ngabuburit mengenai keistimewaan Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Syekh Qadir, tausiahnya sangat luar biasa. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, tentunya dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang sama-sama kami hormati Bunda Rika Sadia selaku pembina Kompak WMJ, yang kami hormati Pak Kurniawan yang sudah berkenan hadir. Terima kasih Pak Kurniawan, Kak Devina, kemudian teman-teman Kompak dimanapun berada, sampai Kak Husen dari Raja 4, luar biasa ngabuburitnya antar provinsi nih kita se-Indonesia ya. Nah langsung saja di sini Oyo mau sharing kepada teman-teman sekalian mengenai nilai-nilai anti korupsi dalam pendidikan Islam. Tadi udah bagus banget Syekh Qadir itu sebenarnya menjelaskan kepada kita mengenai nilai-nilai anti korupsi juga dalam berpuasa, seperti misalnya disiplin, waktu sahur, kemudian waktu berbuka baiknya seperti apa, kemudian tidak tabzir, tidak berlebihan, harus sederhana ketika kita berbuka puasa. Karena kata Syekh juga tadi dikatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan atau perkara adalah pertengahannya gitu. Ya. Tidak berlebihan, tapi cukup gitu, sederhana. Ini adalah salah satu nilai anti korupsi dari 9 nilai-nilai gitu. Kesederhanaan termasuk salah satunya, disiplin juga. Nah, di sini kita langsung saja mengapa Kak Oyo hari ini mengambil nilai-nilai anti korupsi, karena memang kita sendiri merupakan gerakan anti korupsi sebagai strategi kita sebagai komunitas mahasiswa yang tergabung dalam komunitas ini ingin sama-sama menyebarkan nilai-nilai anti korupsi dimanapun kita ikut organisasinya, baik sekarang teman-teman yang sudah menjadi guru, kemudian di keluarga seperti apa, masyarakat seperti apa. Nah, yang pertama kita harus berangkat dari latar belakang masalah saat ini, tidak di media cetak, media sosial, bahwasanya Indonesia masih jauh dari kata sejahtera, baik itu dari tingkat kemiskinannya masih tinggi, angka putus sekolah anak-anaknya di berbagai daerah itu masih tinggi, kemudian infrastruktur yang sangat kualitasnya buruk di berbagai daerah, kemudian fasilitas kesehatan juga begitu. Mengapa begitu? Salah satunya dilatar belakangi oleh korupsi, masih maraknya kasus korupsi di berbagai sektor dengan motifnya juga yang sangat banyak di berbagai lembaga dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini Kak Oyo ingin sharing mengenai nilai-nilai sederhana kita sebagai masyarakat yang dimulai dari diri sendiri, tentunya mengenai nilai anti korupsi. Yang pertama sudah jelas jujur, tadi juga dikatakan bahwasanya puasa itu tidak hanya menahan lapar, dahaga, hawa nafsu, tapi juga menahan qauluzur ya Syekh, perkataan yang perkataan yang jelek dihindari. Jadi puasa ini tidak hanya fisik, secara rohani juga gitu. Jadi inilah meaning atau mindfulnya dari puasa itu berkaitan juga dengan nilai-nilai integritas, karena tadi saya juga bilang ini adalah tamu istimewa. Jadi kita untuk menghadapi tamu harus kita sambut dengan segala keistimewaan, tidak hanya fisik tetapi juga menyiapkan hati kita yang kalau saya pasti teh manis panas. Siap Bu. Ya, Bunda lagi. Kak Oyo, ya ampun, iya maaf Kak Oyo, saya bocor. Kak Oyo maaf, ini disapa nih ada Pak dosen Pak Kurniawan. Terima kasih sudah bergabung. Iya, Pak Kurniawan, terima kasih sudah bergabung bersama Kompak. Sudah disapa Bu Rika, dari tadi juga disapa Bu Rikanya yang nggak nyimak. Bunda lagi. Oh ya maaf. Ya, maaf lanjut. Tadi abis saya senang banget, ini benar kata Kak Oyo tadi, ada Kak Husen ya, luar biasa nih, Syekh Qadir, aduh narasumber keren-keren deh. Langsung deh menyebar nih. Menyebar di UMJ, keren-keren nih. Wah, moderatornya juga ganteng begini. Monggo Kak Oyo lanjut, Kak Oyo, mohon maaf. Makasih Pak Kur.
Nah, di sini kita sebagai gerakan komunitas ingin menguatkan kembali semangat giroh kita kembali untuk sama-sama aktif untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, tujuan dari adanya komunitas ini adalah salah satu cara kita sebagai mahasiswa atau generasi muda agen perubahan untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi yang dimulai dari lingkungan kampus. Dari strategi pemberantasan korupsi sendiri kan itu ada macamnya, ada 3, ada preventif, ada represif, dan perbaikan sistem gitu, transparansi. Tapi kalau untuk represif sendiri kan kita harus melaporkan pelaku kepada yang berwenang gitu kan, ditindak secara hukum. Nah, kita di sini adalah masuk kepada pencegahan preventif dengan sosialisasi, dengan menyebarkan nilai-nilai anti korupsi dengan berbagai kegiatan, dan banyak juga media-media yang dapat kita gunakan untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi ini. Nah, nilai yang kedua adalah tanggung jawab. Dikatakan dalam Al-Quran, Al-Mudaththir ayat 38, kullu nafsim bima kasabat rahina, yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ini berkaitan banget sesuai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu. Karena korupsi itu sendiri kan perbuatan yang melanggar hukum ketika yang dikuasakan kepadanya tetapi dia tidak bertanggung jawab, malah sebaliknya dia ketika disumpah dia berkata iya, siap menerima tapi tidak siap mempertanggungjawabkan atau menjalankan amanah itu dengan baik gitu. Nah, perilaku koruptif ini juga banyak macam-macamnya teman-teman. Ada 7 bentuk yang termasuk tindak pidana korupsi seperti dalam Undang-Undang tahun 2001, perilaku seperti gratifikasi, kemudian suap, kemudian konflik kepentingan, kemudian penggelapan dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih korupsi itu bisa terjadi gitu kan? Kita sama-sama tahu bahwasanya di dalam Al-Quran juga dikatakan hendaklah kalian memakan harta yang halal lagi baik, halalan thayyiban. Banyak juga kita tahu bahwasanya banyak sekali dampak masif yang ditimbulkan oleh korupsi di berbagai sektor, di berbagai lembaga. Tapi kita tanpa dibarengin dengan kesamaan persepsi bahwasanya ini itu sangat berbahaya gitu. Sehingga dikatakan extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Kadang kita masih apatis, masih egois terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi diamnya orang baik yang membuat korupsi itu yang masih merajalela seperti itu. Nah, gerakan komunitas itu sendiri ada misi dakwah di dalamnya teman-teman. Dengan kita mengikuti komunitas mahasiswa anti korupsi, kemudian di sini kita juga bergabung sama-sama sharing, menambah wawasan, kemudian kita ikut serta menyebarluaskannya kepada masyarakat, kepada anak murid yang sudah mengajar, kepada keluarga, dan di sini kita sudah ikut membangun budaya anti korupsi di Indonesia. Karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan dalam surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini adalah poin daripada visi kita mengikuti suatu komunitas, ikut mewujudkan atau mengembangkan nilai-nilai anti korupsi dari diri kita sendiri, sehingga kita sadar apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai generasi muda. Ini adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memotivasi kita untuk ikut memberantas korupsi di Indonesia. Banyak juga secara terminologi di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya korupsi itu riswah, kemudian as-suhud, kemudian ada lagi, apalagi tuh di dalam Al-Quran, asyariku wasyarikatu. Katanya kan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Jadi di sini kalau kita
tidak boleh menunjuk orang apakah laki-laki itu yang dominan korupsi ataupun perempuan gitu. Karena dalam Al-Quran sendiri kan dikatakan laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri gitu. Jadi tugas kita juga lah yang bersama-sama ikut serta peduli terhadap perilaku koruptif yang dimulai dari diri sendiri. Nah, seperti itu kira-kira secara singkat yang ingin Oyo sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Ramadan meninggalkan kita, meninggalkan bekas-bekas nilai integritas seperti yang saya tadi bilang. Jadi kita harus siap ditinggalkan Ramadan, dan kita juga harus membawa sesuatu dari bulan Ramadan untuk kita amalkan di bulan-bulan berikutnya. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Oyo ya, begitu sangat menarik sekali ya materinya. Jadi kita bisa tahu gitu, jadi korupsi itu apa aja gitu kan. Mulai dari hal yang terkecil pun ternyata itu kalau kita lalai, kalau kita salah, itu adalah salah satu perilaku sifat korupsi gitu ya. Jadi kita harus membenarkan diri kita sendiri, bahwasanya kita dari kita diri sendiri, bahwa kita harus membenarkan perilaku kita agar kita tidak terjerat akan nilai-nilai anti korupsi, korupsi seperti ini. Jadi ya, yang orang berpikir bahwasanya korupsi itu melebar atau segala macam, bahwasanya ada juga loh nilai-nilai korupsi yang dari yang terkecil. Maka dari itu terima kasih Kak Oyo yang sudah menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi ini. Jadi kita bisa tahu ya. Ya, mungkin saya mau sapa-sapa dulu dari teman-teman kita yang dari jauh di sana. Ada Kak Husen, ada Pak dosen Kurniawan ya, dan juga Kak Retno Ayu, dan juga mudah-mudahan ada yang bertambah lagi nih. Jadi kita bisa ini siapa nih? Aliga Alpi ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi terus. Mudah-mudahan. Jadi ini kita ngabuburit antar provinsi, bahkan antar pulau ya. Jadi ngabuburitnya semakin lama semakin seru. Ya betul ya Kak Husen ya? Ya betul. Nah, ya aman. Aman. Tapi sepertinya Kak Husen di sana sudah berbuka ya. Sudah azan duluan kayaknya. Kita di sini lagi menunggu detik-detik terakhir untuk berbuka. Makanya kita ngabuburit dulu. Nah, untuk semakin seru nih, kita akan lanjut ke sesi-sesi diskusi yang dimana sudah ada 3 pertanyaan ya, yaitu pertama dari Hayan Amalia, terus juga Kak Retno Ayu, dan juga Pak Bayu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin nanti bertanya lagi tentang seputar keislaman atau nilai-nilai anti korupsi, itu boleh di kolom chat atau tanya langsung. Nah, sebelumnya kita udah ada 3 pertanyaan nih, ya kan? Yang pertama ada pertanyaan dari Pak Bayu, atau saya biasanya nyebutnya Om Bayu ya, karena dia melebihi dari saya. Dan ada Om Bayu yang bertanya bahwasanya mohon izin bertanya untuk Pak Ustadz, Pak Ustadz Kiai Abdul Qadir lagi, jadi lengkap kayak gitu. Apa hukumnya bagi orang yang berpuasa pada siang hari, tapi kesehariannya orang tersebut bermaksiat kepada Allah dan suka mabuk-mabukan ketika malam hari, padahal dia tahu bahwa bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Tolong penjelasannya Pak Ustadz beserta dalil tentang hukumnya, tentang hukum tersebut. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, mabruk insyaallah, amin. Nah, itu pertanyaan untuk Pak Ustadz Abdul Qadir ya, atau di sini Kiai Ustadz Abdul Qadir. Mungkin bisa dijawab dulu. Ya. Baik ya. Jadi pertanyaannya Pak Bayu barusan ya. Jadi dia puasa tapi siang harinya mabuk-mabukan gitu ya. Betul, mabuk-mabukan, judi gitu ya. Kalau hukum puasanya itu udah jelas, hukum puasanya batal. Kalau judinya haram,
judinya haram itu, hukumnya udah haram judinya. Kalau puasanya udah jelas itu, namanya mabuk di siang itu udah batal gitu ya. Mabuk di situ kan minum juga gitu ya. Sedangkan minum membatalkan puasa itu udah jelas. Jadi minumnya itu batal puasa. Kalau hukum minum homernya itu haram. Iya. Jadi puasanya batal. Batal ya, kalau secara hukum batal ya. Gitu aja Pak Bayu, gimana? Ya, itu. Enggak, Allah, ya siap Pak Ustadz. Mohon maaf, misalnya gini ya, kan sehari orang itu puasa ya, tapi Ya. malam hari ketika sudah berbuka, sudah lepas dahaga, tapi malam hari dia, maaf, jawaban namanya zina lah, mabuk-mabukan lah, judi lah. Nah, maksud saya seperti itu. Ketika malam harinya, bukan siang hari. Kalau siang hari dia, misalnya alim lah, gini nutupin. Tapi ketika malam hari dia liar lah, kira-kira seperti itu. Mohon maaf ya, Pak Ustadz. Iya, itu juga udah saya jelaskan tadi, itu juga disebut ria. Jadi pengen dipuji manusia. Jadi di siangnya soalim, bisa juga dia menghormati. Kita kan tidak tahu niatnya dia gitu ya. Kalau emang dia emang ria, soalim tadi ketika siangnya jadi dia ria kan perbuatan yang nggak baik di sisi Allah gitu. Jadi amal perbuatan ria dia tidak diterima amal ibadahnya gitu. Ya, gitu Pak Bayu. Yang saya tahu gitu. Seperti itu ya. Jadi Om Bayu bahwasanya kalau misalkan Siap. itu termasuk sifat ria gitu ya. Ya, betul ya, Ustaz ya? Ya. Termasuk ria. Jadi kalau bisa Om Bayu hindarilah seperti itu. Ya, Allah. Usah jauhi gitu. Jangan sampai terkait. Siap. Terima kasih Kak Ian, terima kasih Pak Qadir. Ya, untuk pertanyaan yang kedua ini ada dari Kahayan Amalia. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Izin mau bertanya katanya. Yang pertama, apa hukumnya sholat tarawih? Nah, yang kedua, mulai kapan waktu niat puasa Ramadan dilaksanakan? Jadi hukumnya sholat tarawih itu apa? Terus sehingga yang kedua, mulai kapan waktu niat puasa Ramadan dilaksanakan? Seperti itu, Ustaz Qadir. Ya, terima kasih. Ini siapa? Terima kasih Ibu siapa? Ibu Hayan Amalia ya. Ya, betul. Terima kasih. Ya, pertanyaannya menarik. Bagaimana hukum sholat puasa? Sholat Ramadan atau puasa itu? Tadi. Apa hukumnya sholat tarawih? Oh iya, sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad. Jadi sunnah yang dianjurkan. Sama halnya ketika kita mau mandi sholat Jumat. Itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi bukan sunnah biasa, sunnah yang dianjurkan. Jadi ada sunnah biasa, ada sunnah muakkad. Jadi sunnah yang dikokohkan atau dianjurkan oleh Nabi. Itu hukumnya ya, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkad, muakkad. Ya. Terus yang kedua tadi, mulai kapan waktu niat puasa Ramadan dilaksanakan? Ketika habis buka puasa itu loh, habis buka sampai mau imsak itu kan ada tandanya imsak gitu, mau imsak gitu. Itu Jadi habis buka puasa, habis minum, niat besok puasa ada masalah gitu ya. Ada juga yang niat itu sebulan, cuma dia tidak kuat, niatnya sebulan. Alasannya dia punya alasan agar supaya tidak lupa niat. Jadi ada bagusnya juga. Dia ulama ada yang berpendapat gitu. Tapi kebanyakan jumhur ulama itu niat seketika itu, hari itu, besok mau puasa malamnya itu gitu. Jadi habis maghrib sampai sebelum imsak gitu ya. Ya, itu. Oh, jadi Jadi ketika sholat jamaah dibaca bersama-sama gitu ya. Oh, seperti ya. Baik. Asalkan jangan niatnya jam 9 pagi itu nggak boleh gitu ya. Apalagi nongkrong di warteg gitu. Udah batal puasanya. Itu salah satu niat yang salah berarti itu. Iya, batal. Ya.
Nah, ini ada satu lagi nih pertanyaan. Ini juga dari Prodi PAI dari UMJ ini. Dia bertanya, izin mau bertanya, saya mau bertanya untuk tulisannya pemakalah ya, pemateri ya kadang ya. Materi. Yang pertama itu, apakah yang sudah niat puasa, lalu di siang harinya itu lupa makan nasi setengah. Nasinya nggak tanggung ya setengah ya, kenapa nggak satu piring sekaligus? Pertanyaannya, apakah batal puasanya atau tidak? Dan berikan alasannya. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Saya jawab yang pertama dulu. Iya. Yang pertama. Jadi dia udah niat puasa, tapi paginya lupa makan tadi apa? Setengah piring ya? Iya, setengah piring. Oh gitu ya. Jadi malamnya udah niat, udah puasa, siangnya atau paginya lupa makan setengah piring. Jadi kalau lupa dalam fikih itu tidak, dalam hadis pun tidak apa-apa karena lupa gitu. Tapi jangan begini, ketika katakanlah habis setengah piring, ingat tuh dilanjut makannya, itu batal. Ketika ingat, oh iya lupa, itu sah, masih sah. Karena ketika lupa itu tidak ditaklif. Lupa itu sama kayak orang gila. Katakanlah orang gila itu ketika dia meninggal, gilanya tidak ditaklif, tidak ditanyain oleh Allah. Ketika usia 1 sampai 15 dia keadaan waras. 16 sampai 40 dia gila. Jadi ketika gila itu tidak dihisap, itu tidak ditanyakan oleh Allah gilanya itu, karena orang gila tidak ditaklif. Jadi tadi itu puasanya sah asalkan dihentikan makannya kalau lupa. Alasannya tadi minta alasan. Kalau di fikih alasannya di situ masakohu, karena yang memberi makan itu Allah dan yang memberi minum itu Allah gitu. Itu di fikih Fadhul Qoib. Alasannya karena yang memberi makan itu Allah dan yang memberi minum itu Allah gitu. Jadi asalkan ketika makan terus ingat setengah piring jangan dilanjut, itu tidak apa-apa. Kalau diingat dilanjut, wah itu batal gitu. Namanya lupa. Iya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau lupa. Asal jangan dilupa-lupain, beda lagi. Kalau lupa ada masalah. Sah puasanya. Ya. Itu aja ya. Asalkan jangan ketika kita sedang lupa gitu kan, kita ya kan kita lagi enak-enak makan, kita baru ingat, wah kita lagi puasa, pas dilihat piringnya udah 2 piring ternyata makannya. Itu Mas yang disengaja gitu ya. Iya. Nah, ada pertanyaan satu lagi nih yang masih dari Kak Retno Ayu. Itu berikan dalil ayat Al-Qur'an tentang turunnya Al-Qur'an nih. Wah, menarik nih, tentang dalil nih, bermainan dengan dalil kayak gitu. Tentang turunnya Al-Qur'an. Minta dalilnya ya? Iya, betul. Jadi dalilnya di sini di surat itu, di surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Jadi artinya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia dan menjelaskan tentang petunjuk dan yang membedakan bainal haq wal batil. Jadi membedakan mana yang betul dan yang salah, yang batal gitu ya. Jadi ayatnya tadi Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Itu ya Kak, siapa tadi yang tanya? Kak Ayu. Kak Ayu. Kak Ayu. Kak Ayu. Ya, makasih. Ya. Makasih. Ya, jadi seperti itu ya. Dari dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Itu dalil tentang turunnya Al-Qur'an. Nah, ini semakin lama kita perbincangan semakin seru ya. Tapi saya juga saya jadi ikut-ikutan mau nanya gitu kan. Dari setelah tadi ada beberapa pertanyaan, saya juga ingin bertanya gitu kan.
Nah, kalau untuk saya sendiri, saya ingin bertanya sih sebenarnya tentang nilai-nilai anti korupsi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, apakah kan sekarang ini kan adalah bulan yang penuh berkah gitu ya, bulan yang penuh mulia. Nah, agar pahala kita tidak sia-sia di bulan suci Ramadan, terus juga sudah di 10 malam terakhir nih ya, itu bagaimana sih agar kita tidak terhindar dari nilai-nilai anti korupsi yang biasanya itu apa aja sih yang ada di bulan suci Ramadan itu nilai-nilai anti korupsinya gitu. Apakah ketika kita sholat kita terlambat itu termasuk nilai anti korupsi termasuk korupsi atau tidak seperti itu? Kepada Koyo. Oke, terima kasih Ian. Nah, mempertegas kembali ya Ian ya mengenai anti korupsi dan bulan Ramadan. Tadi kata Ian, kalau kita terlambat nih Koyo apakah termasuk nilai anti korupsi? Jadi kondisional ya Ian ya. Mungkin dia terlambat sholat tarawih kalau disiplin mengenai sholat tarawih. Mungkin dia habis kegiatan baksos, membagikan makanan kepada anak yatim, habis bukber. Kalau dia telat nggak apa-apa. Kalau itu ada rukhsah, ada kemudahan untuk dia gitu. Kalau terlambat untuk hal yang positif nggak apa-apa. Kan katanya better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi kita mengambil hukum yang seperti itu gitu. Jadi sudut pandangnya seperti itu ya Yan. Oh, baik. Bagus. Oh, jadi kalau nggak semuanya itu termasuk anti korupsi gitu ya, tapi ada rukhsah-rukhsahnya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Iya. Boleh saya tambahin nggak itu? Oh, boleh. Ya, itu kan sunnah sholat taraweh. Jadi sholat taraweh itu ada batasnya, nggak harus jamaah di masjid itu. Jadi bisa jam 9, jam 10, cuma yang lebih afdol emang berjamaah gitu. Itu harus tahu loh. Jadi waktunya sholat taraweh sampai kapan gitu. Nggak harus berjamaah itu. Jamaah itu lebih afdol. Misal ada perluan, nggak apa-apa ada jamaah gitu. Gitu aja sih. Iya. Oh, jadi ada waktu-waktunya ya, agar kita lebih memperhatikan lagi, agar kita bisa mendisiplinkan lagi gitu ya. Agar kita selalu benar-benar taat dan juga kita nggak sia-sia di bulan suci Ramadan ini gitu ya. Oke, nah kayaknya mungkin dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami masih mempersilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa di kolom chat ataukah langsung bunyikan saja mic-nya ya, dibuka saja. Kita kasih waktu berapa menit? 2 menit ya, untuk yang bagi yang mau bertanya gitu. Emang masih ada jamnya, takut mempersiapkan. Coba. Oh iya, sebentar lagi kita akan berbuka puasa, benar-benar. Sebelum kita tutup bincang-bincang kita atau ngabuburit bareng Kompak BMD ini, kita ingin foto dulu nih, biar semuanya foto bersama ya. Foto bersama agar ada kenang-kenangannya gitu loh. Ada kenang-kenangannya. Nah, nanti akan difoto oleh fotografer kita ya, yaitu saudari Nista ya. Itu dia fotografer yang sangat terkenal untuk menyalakan Kak Devina, mungkin Bu Rika, dan juga Kak Retno ya, Pak Kurniawan mungkin, itu juga Kak Aliga Alfi dan Bu Hayan Amalia, mungkin bisa dinyalakan kameranya, kita mau foto bersama dulu. Udah ya, siap. 1. Waalaikumsalam. 1, 2. Terus saya mau ngomong. 1, 2, 3. Ayo, mana Kak Sofinya hilang? Tidak, sekarang kalau ini salam 3L ya. Oke, satu lagi. Ayo.
Lagi. Oke, sekarang salam 3 jari ya, salam 3 jari. 1, 2, terlebur. 2, 3. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua dan juga Pak Kurniawan dan juga saudara-saudara seiman gitu kan, seislam, untuk kehadirannya. Mungkin perdana kita, insya Allah kedepannya kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih baik dan juga sangat menarik gitu. Mulai mungkin bincang-bincang tentang anti korupsi atau bisa dicampurkan tentang pendidikan gitu. Jadi kita akan berdiskusi kembali lagi dengan pemateri-pemateri yang insya Allah beken dan juga keren gitu kan. Insya Allah ada pemateri selanjutnya itu ada Kalian usul dari sekarang aja kita coba tentukan. Di sini kan ada Kak Husen nih. Jadi untuk next berikutnya narasumbernya siapa gitu. Ada Kak Husen, ada Kak Liga nih. Boleh ya. Oh gitu. Ayo, Kak. Jadi kalian iya benar. Dari nanti kita kan habis Lebaran itu kan kita ada, insya Allah ada mengadakan Halal. silaturahmi virtual ya. Halal. Ya Bang Kodir ya. Tadi kita sudah berdiskusi Ya. nih. Jadi silaturahmi virtual. Luring dan daring lah. Luringnya juga ada ya. Luringnya ada. Virtualnya ada. Nanti Jadi yang ada pas daringnya kalau kegiatannya. bisa ya. Nah, yang isi tausiahnya siapa? Ada Ustadz Lija nih, ada Ustadz Noval, ada Ustadz Bayu ini gantian gitu. Oh, siap. Pak Bayu nih yang suka share-share yang nggak ada kaitannya nih. Bayu nih. Ya, oke gitu aja Yan. Makasih ya. Ya, Ian keren. Siap. Chef Kodir keren, Pak Oyo, keren-keren deh semuanya. Yeah. Giliran Kak Husen nih udah terpilih sebagai ketuanya belum Kak Husen? Nah, ini udah kita harus jadwalkan belum. Bunda. Harus kita Belum, jadwalkan insyaallah, mohon khusus doanya, untuk doanya. Kak Husen sepertinya Bunda. Mohon doanya. Ya nih, Pak Kur juga nanti